Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari dan memilih jurnal yang tepat untuk mempublikasikan artikel. Oke, jadi manuskrip atau naskah yang sudah kita buat ini tentunya diharapkan bisa diterbitkan pada jurnal yang tepat dan bukan abal-abal. Nah, sehingga jurnal yang kita tuju ini akan mementingkan ya kualitas dari manuskrip atau artikel yang akan kita terbitkan. Jadi pada video kali ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencari dan memilih jurnal yang tepat. Jadi untuk video ini akan ada dua, yang pertama melalui Garuda dan yang kedua adalah melalui Sinta. Nah, perbedaan dari keduanya adalah kalau di Garuda itu adalah indeksasi daripada jurnal. Nah, sedangkan kalau Sinta itu sudah ke ranah tingkatan akreditasi dari jurnal. Misalnya saja Garuda itu akan menampilkan banyak jurnal, ya banyak jurnal dari beberapa penerbit atau dari beberapa universitas dan lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, tetapi di Garuda ini mengumpulkan semua jurnal, baik yang sudah lama maupun yang sudah baru. Yang masih baru maksudnya. Jadi yang masih baru itu artinya adalah jurnal tersebut di bawah dari 2 tahun untuk elektronik ISSN-nya. Jadi elektronik ISSN ini sangat penting untuk dimiliki sebuah jurnal. Jika masih di bawah 2 tahun lama pengurusannya, maka jurnal tersebut belum bisa didaftarkan atau belum bisa mengajukan akreditasi untuk mendapatkan tingkatan akreditasi baik Sinta 5, 4, 3, 2, 1, bahkan Scopus. Sedangkan kalau di Sinta, jurnal-jurnal yang akan kita dapatkan di sana adalah jurnal-jurnal yang memang sudah memiliki tingkatan akreditasi. Ya, baik. Pada video kali ini kita akan membahas satu persatu. Jadi untuk yang pertama adalah melalui Garuda. Nah, di Garuda nanti ini perbedaannya juga dengan Sinta, itu akan kita dapati di Garuda lebih banyak jurnal dibandingkan yang ada di Sinta. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa di Garuda ini adalah menampung atau mengumpulkan semua jurnal, baik yang sudah lama maupun yang masih baru. Nah, sedangkan kalau di Sinta, jurnal-jurnal tersebut telah melalui proses akreditasi. Jadi ada penilaian-penilaian tersendiri sehingga jurnal tersebut bisa berada di tingkatan keberapa. Baik, untuk yang pertama ya, kita akan mencari melalui Garuda dulu. Jadi kita akan klik Garuda Jurnal. Nah, kita akan dihadapkan pada laman seperti ini, yaitu garuda.kemdikbud.go.id. Nah, Garuda itu adalah Garba rujukan di kita. Kita klik. Nah, akan tampil seperti layar yang kalian lihat ini. Nah, di Garuda ini akan menampilkan beberapa menu yang ada di sini. Kemudian ada jumlah artikel yang sudah terindeksasi, begitu juga dengan publisher, kemudian jurnalnya ada berapa, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pencarian jurnal pada Garuda, ada dua cara juga yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu melalui publisher. Nah, di publisher ini akan menampilkan beberapa universitas atau lembaga penelitian dan pengembangan atau litbang. Nah, kemudian kalau jurnal itu lebih kepada nama jurnalnya. Nah, bedanya kalau di publisher ini adalah lebih kepada daftar nama-nama penerbitnya, baik itu universitas ataupun lembaga penelitian dan pengembangan. Mari kita coba, kita menggunakan publisher dulu. Nah, di publisher ini ada terdeteksi 3019 publisher, baik itu universitas maupun lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada beberapa daftar universitas. Ya, ini maksud saya tadi. Sama halnya kalau misalnya kita ingin
menerbitkan jurnal artikel kita itu kira-kira di Universitas Diponegoro, maka kita akan mengklik ini. Atau mungkin di Universitas Negeri Semarang kita akan klik ini. Nah, jadi seperti itu cara untuk mencari jurnal ketika yang kita fokuskan di situ adalah ingin menerbitkan di universitas mana. Contohnya misalnya kita mengambil Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, akan terdeteksi nama kampusnya, yaitu yang seperti yang kalian lihat ini, dan ada 61 jurnal yang ada di UIN Sumatera Utara Medan yang sudah terindeksasi Garuda. Jadi kita bisa mengklik ini, nama kampusnya, kemudian akan ditampilkan beberapa jurnal. Berapa jurnal yang 61 tadi akan ditampilkan. Misalnya kita ini dari Fakultas Ekonomi, maka kita bisa mengklik yang jurnal Human Falah ini, yaitu jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Atau mungkin bisa di jurnal Ekonomi Islam, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita dari Manajemen dan Bisnis Islam misalnya, kita bisa mengklik ini. Tansik, Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam. Jadi begitu cara kita untuk mencari jurnal melalui Garuda, lebih tepatnya di bagian publisher. Jadi kalau misalnya kita memilih di kampus yang lain, misalnya seperti Universitas Diponegoro tadi, silakan kalian buka di situ dan mencari jurnal yang kalian inginkan. Nah, selain melalui publisher, kita juga bisa melakukan pencarian melalui jurnal. Nah, kalau seperti ini akan ditampilkan ada 16.408 jurnal. Ya, jadi tadi ada publishernya 3.000 lebih, maka dari ke 3.000 itu sudah terdeteksi 16.408 jurnal. Nah, yang ditampilkan di sini adalah langsung nama jurnalnya. Jadi langsung nama jurnalnya dari huruf A sampai huruf Z. Nah, jadi seperti itu. Nanti tergantung kita mau cari yang mana. Ini bisa melalui abjad. Ya, kalau misalnya mau huruf HA, nah ini bisa di Jurnal Bahasa dan Sastra Arab. Kalau misalnya kita dari pendidikan bahasa Arab misalnya. Ini dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kemudian ada Jurnal Adalah, itu dari UIN Syarif Hidayatullah, dan beberapa jurnal yang lainnya. Misalnya lagi kita mau di huruf T misalnya ya. Nah, ini ada beberapa jurnal yang bisa kita pilih tergantung daripada keinginan kita atau isi dari manuskrip yang telah kita buat. Nah, jadi di Garuda ini bagian menu jurnalnya kita bisa memilih ya sesuai dengan keinginan kita mau menerbitkan gimana. Dan kita tinggal mengklik link daripada jurnal tersebut. Nah, itulah tadi dua cara yang bisa kita lakukan untuk pencarian jurnal dan memilih jurnal juga berdasarkan di Garuda. Tapi harus dipahami ya bahwa di Garuda ini ada dua kemungkinan jurnal tersebut belum terakreditasi atau sudah terakreditasi. Ya, itu karena kalau belum terakreditasi boleh jadi karena jurnalnya itu masih baru. Tapi disinilah semua kumpulan jurnal yang bisa kita pilih dan cari. Nah, selanjutnya kita mencari melalui Sinta. Tadi sudah Garuda, selanjutnya adalah Sinta. Sinta Jurnal, maka kita akan dihadapkan dengan pilihan ini, Sinta kemdikbud.go.id. Kita klik Sinta tersebut. Nah, kita akan ditampilkan Sinta ini akan tampil seperti layar yang kalian lihat ini. Ada beberapa menu yang ada di atas ini. Ada beberapa menunya. Dan cara yang bisa kita lakukan itu bisa melalui afiliasi,
Ya, bisa melalui afiliasi, sama halnya dengan di Garuda ada publisher tadi. Nah, kalau di Sinta itu istilahnya adalah affiliations atau afiliasi. Kemudian bisa juga melalui source. Nah, ini bisa melalui yang jurnalnya ya. Nah, jadi tergantung kita. Kita contohkan misalnya di afiliasi. Kalau di afiliasi ini sama dengan publisher tadi akan menampilkan beberapa daftar universitas atau lembaga penelitian. Akan ditampilkan beberapa. Contohnya misalnya kita mencari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, akan ada tampil seperti di layar ini. Kita bisa mengklik. Dan ternyata di Sinta itu ada 21 jurnal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini yang sudah terakreditasi Sinta. Tadi kalau kita lihat di Garuda itu ada 61 jurnal, sedangkan kalau di Sinta itu ada 21 jurnal. Jadi itu tadi perbedaannya. Di Garuda itu menampilkan semua jurnal, baik yang sudah lama maupun yang baru. Sedangkan kalau di Sinta, itu sudah melalui proses pengajuan akreditasi dan berhak untuk mendapatkan tingkatan akreditasi. Nah, kita bisa membuka jurnalnya. Dan di sini akan dihadapkan beberapa daftar jurnal yang di bawah naungan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi ada 21 tadi ya. Nah, itu cara yang pertama yang bisa dilakukan di Sinta. Selanjutnya bisa melalui menu ini, kemudian kita pilih jurnal. Nah, kita pilih jurnal, maka yang ditampilkan di sini adalah daftar-daftar jurnal. Daftar-daftar jurnal dari berbagai afiliasi atau dari berbagai publisher. Nah, dari situ kita bisa memilih mana di antaranya yang menjadi pilihan kita. Namun cara yang lebih mudah adalah kita mengklik di bagian filter ini. Kita mengklik bagian filter, berarti kita akan menyaring kira-kira jurnal yang kita inginkan itu inginnya di mana. Jadi misalnya kita filter, kita ingin misalnya di Sinta 1 kah, Sinta 2, 3, 4, 5, bahkan 6, atau mungkin bisa di Scopus. Nah, misalnya kita memilih Sinta 3. Misalnya kita memilih Sinta 3, kemudian kita dari program studi apa? Atau ini program studi berarti dikhususkan bagi mereka yang mengambil artikel sebagai tugas akhir. Tapi kalau misalnya kita sebagai penulis secara umum, nah kita bisa mencari kira-kira bidang kita itu ada di mana. Misalnya bidangnya ada di kesehatan. Misalnya kita pilih di bagian ini. Kita pilih, kemudian kita filter jurnalnya. Dari sini ada beberapa jurnal yang terkait dengan yang sudah difilter tadi. Ya, kalau untuk melihatnya bisa dilihat yang tadi filternya tadi kan ada Sinta 3, kemudian tentang kesehatan. Maka di mana kita bisa melihat bahwa itu Sinta 3? Kalian bisa melihat di bagian sini. Yang di bagian yang saya klik di sini, ini menandakan bahwa jurnal tersebut sudah tingkatan akreditasinya adalah Sinta 3 dan sudah terindeksasi Garuda. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya. Nah, ini juga adalah Sinta 3 dan sudah terindeksasi Garuda. Jadi, jurnal-jurnal yang sudah kita lihat tersebut, yang kita filter, maka akan dimunculkan semuanya. Akan dimunculkan semua yang Sinta-Sinta 3. Jadi sangat jelas ya seperti itu. Misalnya lagi kalau kita dari education, dari pendidikan misalnya. Kita mengklik pendidikan,
Kemudian kita maunya yang di Sinta 2 misalnya. Sinta 2. Jadi kita bisa memilih ya, misalnya maunya antara Sinta 2 sama Sinta 3, terserah. Jadi kita coba untuk yang pendidikan. Kemudian kita filter. Dan di sini akan dimunculkan beberapa jurnal yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini jelas ada Sinta 2, kemudian di sini juga ada Sinta 2 dan sudah terindeksasi Garuda. Dan ini semua yang ditampilkan di sini adalah semua jurnal-jurnal yang terkait dengan pendidikan. Jadi seperti itu cara kita untuk mencari jurnal melalui Sinta. Jadi cara yang kedua. Nah, bisa juga misalnya kalau kita punya punya keinginan untuk menerbitkan di mana. Misalnya kita pilih jurnal tarbiyah misalnya ya. Oh, ternyata jurnal tarbiyah itu ada salah satunya yang terdeteksi, itu dari UIN Sumatera Utara. Dia sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, setelah kita melakukan pencarian seperti ini, nah kita bisa membuka laman jurnalnya. Saya ambil contoh saja misalnya di jurnal tarbiyah ini ya. Sama halnya dengan di Garuda tadi, kita bisa mengklik juga jurnalnya, di Sinta juga seperti itu. Kita bisa membuka melalui websitenya, seperti yang ada di layar yang kalian lihat. Kita klik websitenya, maka kita akan dibawa ke alamat jurnal tersebut. Jadi ada jurnal tarbiyah, bisa kita lihat di sini, ada beberapa informasi yang sudah ditampilkan. Tampilkan. Untuk mengetahui jurnal tersebut terkait dengan ISSN-nya, kemudian berapa kali terbit dalam setahun, atau mungkin waktu terbitnya kapan, dan template jurnal tersebut itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya termasuk biaya publikasi. Nah, kita bisa mencari di beberapa menunya. Nah, kalau misalnya terkait dengan ISSN, biasanya ada jurnal yang menampilkan di bagian atas sini. Misalnya jurnal tarbiyah. Nah, di sebelah kanan ini biasanya ada ditampilkan nomor ISSN-nya. Nah, tapi di jurnal tarbiyah ini menampilkannya di bagian bawah. Ya, jadi di bagian informasi. Di sini ada ISSN. Kalian bisa lihat ya, ada yang print dan ada yang online. Ya, jadi ada yang print, ada yang online seperti itu. Nah, selanjutnya selain ISSN-nya kita bisa melihat jurnal tersebut itu terbit berapa kali dalam setahun. Nah, kita bisa mencari beberapa informasinya, kita baca-baca dulu seperti itu, dan ternyata ada di bagian ini, frekuensi. Jadi di sini ada 2 isu per tahun. Jadi 2 kali terbit dalam setahun. Jadi jurnal tarbiyah itu 2 kali terbit dalam setahun. Tetapi di jurnal tersebut, di jurnal ini tidak menampilkan secara detail terkait dengan kapan jurnal tersebut diterbitkan. Nah, hal itu bisa dicek melalui arsipnya. Kita bisa membuka archive-nya, atau ada juga yang arsip yang langsung ditulis seperti itu. Dan di sini memang benar bahwa setiap tahun itu ada 2 volume. Berarti ada 2 kali terbit. Seperti di 2021 itu ada 2, di 2020 juga ada 2, di 2019 juga ada 2. Jadi ini konsisten menerbitkan 2 kali dalam setahun. Dan di 2022 boleh jadi yang satu volumenya itu masih dalam proses. Jadi kalau kita untuk mengetahui lagi kapan waktunya, itu kita bisa mengecek di dalam jurnal tersebut. Kita bisa download salah satu jurnalnya, dan biasanya di bagian atas artikel tersebut akan ditampilkan waktu terbitnya. Tapi sebenarnya ada juga beberapa jurnal yang sudah menampilkan informasi terkait dengan kapan terbitnya. Saya misalnya mengambil contoh Tazkiyah.
Ini adalah jurnal yang saya kelola. Oke. Ada informasi yang disampaikan di sini. Ini misalnya frekuensi. Jadi terbitnya di sini antara Januari dengan bulan Juni, kemudian antara Juli sampai Desember. Jadi waktu diterbitkannya itu adalah di bulan Juni, kemudian yang kedua itu di bulan Desember. Nah, ada beberapa jurnal yang juga menampilkan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Cara kita untuk mengetahui kapan waktu terbit dari jurnal tersebut. Kalau misalnya tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan, kita bisa menghubungi kontak yang ada di jurnal tersebut untuk memudahkan informasi. Nah, selanjutnya, selain yang kedua tadi ada waktu terbit, kemudian nomor ISSN-nya, kita juga bisa melihat atau mengecek berapa jumlah jurnal setiap kali terbit. Nah, kita juga bisa mencarinya tadi di archive ya. Jadi di setiap bagian ini kita bisa membuka dan mengecek kira-kira berapa jurnal yang terbit dalam terbitan tersebut. Saya contohkan misalnya yang pertama ini. Oh, ternyata di sini ada artikel berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada beberapa artikel yang diterbitkan. Nah, kita coba lagi cek di terbitan yang lain. Misalnya di sini. Nah, ini juga akan dimunculkan beberapa jumlah artikelnya. Jadi kita bisa mencarinya di archive-nya atau di arsipnya ya. Jadi seperti itu cara untuk mengetahui jumlah artikel dan waktu terbitnya. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan lagi selain daripada itu adalah fokus dan skop jurnal tersebut itu tentang apa. Misalnya kita mencari di menunya, baik itu yang di bagian atas sini ataupun yang di sebelah kanan. Itu beberapa informasi yang bisa kita lihat. Misalnya kita mencari fokus dan skop jurnal. Kita klik saja. Nah, di sini akan kita ditampilkan beberapa fokus dan skop fokus dan beberapa skop jurnalnya. Jadi ini terkait dengan education. Nah, lebih spesial lagi adalah pendidikan Islam. Dan di situ ini terkait dengan fokusnya. Kemudian skopnya seperti apa? Oh, ternyata ini ada beberapa poin. Ada 10 poin yang bisa kita lihat. Jika artikel atau manuskrip yang kita tuliskan itu ada yang sesuai, maka kita boleh memasukkan manuskrip kita di sini. Jadi kita menentukan, oh kira-kira cocoknya saya ternyata di bagian sini. Berarti masuklah di bagian skop jurnal yang akan kita tuju. Jadi seperti itu untuk mencari kira-kira jurnal tersebut itu lebih mengarah kepada yang mana. Nah, selain daripada fokus dan skop jurnal lagi, kita bisa melihat gaya selingkuh jurnal. Nah, gaya selingkuh jurnal itu bisa dibuka di author guideline. Jadi di sini ada beberapa informasi terkait dengan itu ya. Ada beberapa informasi. Nah, disitulah bisa kita melihat jurnal tersebut itu gaya selingkuhnya seperti apa. Namun untuk terkait dengan jurnal itu template-nya seperti apa, karena itu juga terkait dengan gaya selingkuh, biasanya ada tertulis seperti pada jurnal ini, itu jurnal template, biasanya ada di sebelah kanan, atau tergantung daripada pengelola jurnalnya itu mendesain jurnalnya seperti apa, laman jurnalnya seperti apa. Nah, kalau di jurnal tarbiyah ini ada di sebelah kanan, kita bisa download ini, dan kita melihat seperti apa template yang harus kita sesuaikan pada manuskrip yang akan kita kirimkan. Oke, jadi seperti itu. Selain gaya selingkuh, kita juga bisa melihat dari sisi biaya publikasinya. Nah, biaya publikasinya kita bisa melihat di bagian author ini. Author fee, ya, atau free. Ya, kita bisa klik. Kita klik, kemudian di sini menampilkan. Ya,
di sini ada tertulis bahwa jurnal tersebut itu ternyata free ya. Jadi Sinta 3 tapi ternyata free dan tidak membutuhkan biaya untuk mempublikasikan manuskrip atau artikel kita. Jadi, tapi ada juga beberapa jurnal yang memang menuliskan bahwa sekian juta atau sekian ribu yang kita butuhkan. Misalnya saya kasih contoh Micode jurnalnya. Oke. Oh, ternyata error. Oh, maaf, jurnalnya sedang error. Nah, jadi ada yang beberapa yang seperti itu ya. Kita bisa mengeceknya melalui author fee-nya tadi. Nah, selain daripada biaya publikasi, kita juga bisa melihat jurnal tersebut sudah terindeksasi di mana saja. Nah, biasanya tampilan ini ada di bagian awal laman jurnalnya. Biasanya di bagian bawah atau di samping kanan atau kiri terserah daripada pengelola jurnalnya. Nah, ternyata di jurnal Tarbiyah ada di bagian bawah sudah terindeksasi Dowatch, Google Scholar, Garuda, Morares, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa yang sudah terindeksasi. Nah, jika seperti ini semakin banyak itu akan lebih bagus, tapi memang harus dicek kebenarannya. Apakah memang benar sudah terindeksasi? Jadi kita bisa mencari tahunya melalui laman-laman dari setiap indeksasi ini. Nah, selain daripada itu ada juga, oh ya saya lupa menyampaikan bahwa di setiap artikel itu ada yang namanya doi. Doi itu yang mana sebagai tanda pengenal bagi sebuah artikel. Jadi doi-nya itu bisa dilihat di sini. Ini ada tulisan doi ya. Di sini ada doi, kemudian di sini sudah menampilkan. Nah, kalau kita klik ini, biasanya akan menampilkan isi daripada jurnal tersebut. Kita langsung dibawa kepada link jurnalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap artikel itu beda-beda. Antara yang di atas dengan yang di bawah itu bisa dilihat perbedaannya. Jadi tidak ada yang sama. Kalau doi itu tidak ada yang sama dengan artikel yang satu dengan artikel yang lain. Nah, kemudian selain itu juga informasi-informasi lainnya itu perlu diperhatikan lagi. Kalau misalnya ada sesuatu yang meragukan, kita bisa mencari informasi-informasi lainnya melalui referensi yang terpercaya. Boleh jadi jurnal yang kita tuju ini masih bingung ya, masih membingungkan. Apakah ini jurnal yang abal-abal atau enggak? Nah, kita bisa melihat dengan beberapa ciri-cirinya, Jika jurnal tersebut itu ternyata ternyata biaya publikasinya terlalu mahal atau mungkin tidak jelas fokus dan skop jurnalnya, kemudian artikel-artikel yang diterbitkan dalam sekali terbit itu terlalu banyak, meskipun sebenarnya tidak ada batasan terlalu banyak itu seperti apa. Namun ketika kita memikirkan secara logika, nah kita berpikir logikanya bahwa ketika artikel dalam sekali terbit itu terlalu banyak, nah boleh jadi ada beberapa artikelnya itu tidak lagi dilihat bagaimana proses daripada penanganan jurnalnya, dikarenakan sudah terlalu banyak manuskrip yang masuk dan semuanya bisa diterbitkan. Dan itu perlu kehati-hatian bagi orang-orang yang akan mempublikasikan atau mensubmit manuskripnya di jurnal tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati. Selain itu juga biasanya jurnal-jurnal yang terkena ya, yang
terindikasi melakukan hal-hal seperti itu, boleh jadi jurnal tersebut akan diturunkan tingkatan akreditasinya atau bahkan dicabut. Meskipun jurnal tersebut sudah Sinta 2 ataupun Sinta 3, tapi ketika melanggar maka bisa jadi itu dicabut akreditasinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya pada video kali ini terkait dengan bagaimana cara memilih, bagaimana cara memilih dan mencari jurnal melalui Sinta maupun Garuda.